Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita masuk pada kajian Riyadhus Shalihin beserta syarahnya Bahjatun Nadhirin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Ya, kita masuk bab yang baru ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babu wada'is sahibi wa wasiyatihi inda firaqin lis-safar wa ghairihi wa du'a lahu wa talabid du'a minhu. Bab perpisahan dengan teman dan wasiat ketika pisah untuk bepergian atau yang lainnya, mendoakan dia dan meminta doa dari dia. Jadi kalau kita punya teman mau safar ya, seperti antum sekarang punya teman antum mau pulang keluar kota, keluar pulau atau ke tempat lain, maka bagaimana cara kita perpisahan dengan dia dan apa yang kita ucapkan sebagai wasiat ketika perpisahan itu. Kita mendoakan dia dan kita juga meminta doa dari dia. Itu adalah fikih yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama-tama beliau bawakan surat Al-Baqarah 132 sampai 133. Qala Allah taala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini wasiat ya, yaitu Ibrahim dan juga Yakub ketika memberikan wasiat kepada anaknya supaya anak-anaknya berpegang kepada agama Islam. Jadi wasiat ya, tausiah, wasiat. La tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, dengan taat dan tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Kemudian juga Yakub ketika mau mati, Nabi Yakub ketika mau mati juga wasiat kepada anak-anaknya. Wasiatnya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anakku, setelah aku mati nanti kamu nyembah apa? Nyembah apa ya? Ini Nabi ini khawatir kepada anaknya. Bagaimana dengan kita? Jadi Nabi itu khawatir kepada anaknya, setelah saya nanti mati kamu nyembah apa? Kalau kita, apa wasiatnya? Kalau ini ma ta'buduna min ba'di. Kalau kita kebanyakan ma ta'kuluna min ba'di. Yang kamu makan apa setelah saya nanti mati? Ya, kemudian anak-anaknya menjawab bahwa mereka akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang satu, yang Maha Esa, dan mereka semua berislam, berserah diri dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak syirik dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wasiat. Wasiat ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah.
terutama orang yang dia ada sesuatu yang hendak diwasiatkan. Tidak boleh dia tidur 2 malam dalam keadaan belum menuliskan wasiatnya. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin kita wasiatkan ya, harus tertulis. Jadi wasiat yang syar'i. Kemudian setelah itu dibawakan hadis. Wa ammal ahadits faminha haditsu Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu alladhi sabaqa fi bab ikrami ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadisnya di antaranya adalah hadis Zaid bin Arqam, semoga Allah meridainya, yang telah lalu disebutkan pada bab memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah lewat ya hadis ini. Itu hadis nomor ke-346 yang lalu sudah lewat penjelasannya, tapi sekarang diterangkan lagi karena juga berkaitan dengan wasiat. Qala, berkata Zaid bin Arqam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fina khatiban fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada kami sebagai khatib, berkhutbah. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjung-nyanjungnya, memberikan nasihat dan peringatan. Di sini ada beberapa faedah ya, bahwa orang itu kalau khutbah itu dianjurkan supaya berdiri, supaya tampak orang-orang yang beri nasihat ya. Karena kalau ketemu face to face ketemu itu lebih mantap lagi. Bahkan juga kalau perlu dia naik tempat yang lebih tinggi, seperti ketika Jumatan naik di atas mimbar. Dan mimbar itu terserah mau 3 derajat atau lebih atau kurang silakan. Enggak harus 3. Kemudian juga bahwasanya orang kalau berkhutbah itu dianjurkan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dulu, muji-muji Allah, nyanjung-nyanjung Allah. Kemudian juga jangan lupa bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Lalu Rasulullah memberikan nasihat dan peringatan, di antara isinya tsumma qala amma ba'du. Ya. Jadi juga kalau setelah pembukaan itu ada amma ba'du. Setelah itu, ala ayyuhan nas innama ana basyarun yushiku an ya'tini rasul rabbi fa ujib. Ketahuilah wahai manusia, aku hanya saja manusia yang hampir datang kepadaku utusan Tuhanku untuk mencabut nyawaku, lalu aku terima kedatangannya. Jadi Rasulullah menyatakan, aku manusia biasa bakal mati, sebentar lagi aku akan mati, mereka datang mencabut nyawa saya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana tarikun fikum taqalaini, dan aku meninggalkan padamu 2 yang berat, taqalain. Apa itu? Awwaluhuma, yang pertama-tama kitabullah fihil huda wan nur. Kitab Allah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Fakhudhu fi kitabillah wastamsiku bihi. Maka ambillah olehmu kitab Allah dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada kitab Allah. Fahatta ala kitabillahi wa gharraba fihi. Rasulullah sangat menganjurkan supaya kita benar-benar kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan yang kedua, wa ahlu baiti, dan aku tinggalkan kepadamu adalah keluargaku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kamu akan Allah tentang keluargaku. Rawahu Muslim, riwayat Muslim ya. Jadi di sini wasiatnya Rasulullah ada berapa? Berapa wasiatnya? Berapa? 2. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, Ahlul Bait, keluarga. Ada juga riwayat yang lainnya yang berbunyi Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Ya, kitab Allah dan sunnahku. Di sini dikatakan kitab Allah dan keluargaku. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Dan riwayat ini dipegang oleh orang-orang dari kelompok lain ya, kelompok Syiah Rafidhah, dipegang erat-erat untuk membenarkan kebatilan-kebatilan mereka. Jadi kitab Allah dan keluargaku.
Yang kemudian mereka beranggapan bahwa setelah Nabi meninggal ada 12 imam. Ya. Sahabat Ali, Hasan, Husain dan seterusnya sampai 12 imam. Dan mereka menisbahkan madhab mereka kepada madhab Ahlul Bait. Padahal antara sunnah dengan Ahlul Bait itu enggak ada bedanya. Karena Ahlul Baitnya Rasulullah mereka kembali kepada sunnah. Iya kan? Sahabat Ali bin Abi Thalib ajarannya ajaran sunnah. Hasan, Husain dan yang lainnya. Apalagi kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran yang mereka pegang ya, yang mengaku sebagai madhabnya Ahlul Bait, itu benar-benar Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Di antara ajaran mereka yang paling fatal adalah masalah sahabat. Masalah sahabat. Antum kalau ingin tahu suatu ajaran, jangan dilihat orangnya, tapi lihat kitab rujukannya. Iya, kitab rujukannya. Mereka punya kitab rujukan di antaranya Al-Kafi. Ya. Kemudian juga Al-Istibsar. Kemudian Man la yahduruhul faqih dan beberapa kitab rujukan yang lainnya. Banyak kitab rujukan mereka yang mana di dalam kitab rujukan itu sangat banyak ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Islam dan sangat tidak pantas dinisbahkan kepada Islam. Termasuk mencaci maki para sahabat, luar biasa. Mencaci maki sahabat. Dan ini ajaran mereka yang masyhur. Mereka menganggap para sahabat semuanya itu merampok haknya sahabat Ali bin Abi Thalib dan 12 imam itu dirampok. Padahal Ahlul Bait berlepas diri dari ajaran itu. Ahlul Bait keluarganya Rasulullah, di antaranya Zaid ya, Imam Zaid itu atau dan yang lainnya diajak untuk mencaci maki Abu Bakar dan Umar, enggak mau. Enggak mau. Karena memang dua orang itu Masya Allah jasanya luar biasa. Jadi Ahlul Bait benar-benar berlepas diri dari ajaran mereka. Ini yang paling fatal masalah sahabat. Jadi menurut mereka sahabat semuanya sepeninggal Nabi itu menyimpang, murtad. Hanya beberapa gelintir orang saja. Ini aneh, tidak masuk akal itu. Tapi syubhat ya ikhwan, syubhat ini bahaya ya. Dan mereka pintar pakai akal-akalan. Orang kalau dangkal enggak punya dasar, apalagi hanya melihat simbol-simbol yang ditampakkan ya tertarik. Kalau mau bersatu, alhamdulillah bersatu silakan. Apa yang ingin bersatu? Tapi rujukanmu itu kamu bakar dulu. Kamu taruh sampah, dibakar di tong sampah. Ya, karena itu memang patut dimasukkan sampah. Jadi mari kita bersatu, tapi rujukanmu itu kamu buang di sampah dulu. Karena kalau tidak enggak mungkin. Mereka dalam sejarah sudah terlihat ya. Nikam dari belakang, suka nikam dari belakang. Jadi sama sekali tidak ada pertentangan antara sunnah Rasulullah dengan Ahlul Bait. Dan kita semua adalah pengikutnya Ahlul Bait. Ahli sunnah wal jamaah adalah pengikutnya Ahlul Bait. Kita pengikutnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita pengikutnya sahabat sahabat Husain, Hasan wal Husain, pemimpin para pemuda ahli surga. Kita pengikut mereka semuanya. Justru Ahlul Bait berlepas diri dari mereka. Cuman mereka supaya punya istilahnya apa ya? Supaya punya nilai jual ya. Yang dijual adalah Ahlul Bait. Kan sekarang gitu kan yang bisa dijual apa? Ahlul Bait dijual oleh mereka. Na'udzubillah. Kemudian hadis ini sudah kita bahas saat itu panjang lebar. Jadi di sini intinya adalah wasiat ikhwan fillah rahimakumullah. Yang pertama-tama adalah wasiat dengan kitab Allah dan juga dengan Ahlul Bait atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah ini perlu. Seseorang yang banyak baca buku, banyak baca kitab, tapi meninggalkan kitab Allah tersesat. Ya. Ada orang dipuji, Masya Allah fulan ini bacaannya Masya Allah, bukunya banyak, buku ini, buku itu. Tidak ada satupun buku yang keluar, melainkan dia punya. Bahasa Inggris dia punya, bahasa ini dia punya, semuanya dia punya. Dia baca Quran, tidak baca Quran, tersesat. Ya. Quran dibaca, jangan buku banyak, Quran, tafsir baca. Itu sumbernya ilmu. Jadi Quran ini adalah penyeimbang. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di samping Quran dibaca juga perlu dihafalkan. Menghafalkan Quran ini sangat perlu. Orang yang di dadanya enggak ada hafalannya, itu adalah orang yang paling sempit dadanya. Jadi di dada kita ini harus ada Al-Quran.
Kalau di Timur Tengah sana, termasuk di Arab Saudi, itu para penuntut ilmu, itu syekhnya kalau tanya bagaimana? Hafidhal Quran? Kamu sudah hafal Quran atau belum? Nah, kita dari Indonesia biasanya geleng kepala. Ya. Karena kebanyakan kita itu kan tidak senang hafalan ya. Yang penting paham. Kata kita kan gitu kan. Yang penting paham. Akhirnya tidak hafal, tidak paham, tidak dapat apa-apa. Hafal. Jadi kita ini perlu ya ikhwan, di dada kita ada hafalan Quran. Minimal kalau kita mungkin surat juz amma lah minimal. Tulabul ilmi juz amma enggak apa, pandai menjadi maki orang. Iya. Juz amma enggak hafal, pandai menjadi maki orang. Jangan juz amma buat duha keliru semua, tapi pintarnya dimaki orang. Waduh. Ini harus malu. Juz amma. Kemudian juga kalau bisa surat-surat yang sering dibaca itu dihafal. Di antaranya adalah surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Mulk yang dibaca tiap malam, kemudian juga surat Al-Insan yang dibaca pada waktu sholat subuh hari Jumat, As-Sajdah dengan Al-Insan. Kemudian juga surat Al-Kahfi yang dibaca tiap-tiap hari Jumat. Kalau bisa surat itu dihafal. Dan di antara surat yang gampang dihafal walaupun panjang itu adalah surat Yusuf. Surat Yusuf itu walaupun panjang tapi gampang dihafal. Karena cerita. Kalau Anda memahami ceritanya itu gampang, nyambung ceritanya. Kemudian juga surat Maryam. Surat Maryam termasuk surat yang gampang dihafalkan. Kalau Anda punya keseriusan ya. Dan menghafal Quran itu gampang. Allah memberikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diberikan kemudahan oleh Allah kalau kita sungguh-sungguh menghafal Quran. Kalau antum serius 2 tahun insyaallah hafal. 2 tahun. Dan antum kalau sudah mulai masuk hafalan Quran, itu semakin hari semakin tajam hafalannya. Semakin gampang. Pertamanya agak berat, semakin masuk semakin gampang dan seterusnya. Masya Allah sampai hafal Quran ya. Quran ada di dada. Waduh luar biasa itu. Luar biasa. Kemudian setelah hafal, menjaga hafalan. Itu yang berat. Menghafal itu gampang. 2 tahun insya Allah untuk hafal. Menjaga hafalan ini yang berat. Karena Quran itu kalau nggak dibaca, nggak diulang-ulang, itu segera hilang, cepat hilangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu bil Quran lahiya asyaddu tafassiyan wa fi riwayat tafallutan minal ibili min uquliha au kama qala. Ta'ahadu bil Quran, selalulah kamu baca Quran, diulang-ulang terus. Karena dia lebih cepat hilangnya, lepasnya daripada onta yang lepas dari ikatannya. Nah, orang kalau hafal Quran itu harus murojaah tiap hari. Murojaah mungkin minimal dia harus baca 1 hari itu 4 juz. Murojaah. Dan orang kalau hafid baca 4 juz itu enggak apa-apa kan, sambil jalan baca, ini baca seperti itu. Jadi orang kalau hafal Quran itu Masya Allah luar biasa. Orang tuanya nanti oleh Allah diberi tajul waqar, diberi mahkota kehormatan. Jadi orang tua yang punya anak hafid itu untung. Karena anaknya hafid, berkat dia, maka nanti orang tuanya diberi mahkota kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tanya dari mana ini Allah, itu dari anakmu hafal Quran. Seperti itu. Dan ada beberapa madrasah tahfidz Quran, ma'had juga di Indonesia yang bagus. Saya punya teman dari Bangladesh, namanya Muhammad Rashid Abdul Qayyum. Masya Allah, beliau ini hafal Quran seperti hafal surat Al-Fatihah. Antum hafal enggak Al-Fatihah? Mungkin enggak antum lupa Al-Fatihah? Mungkin enggak lupa? Enggak mungkin lupa. Karena dibaca terus. Suatu hari minimal kita baca Fatihah berapa kali? 17 minimal. Demikian pula Masya Allah beliau ini, Masya Allah tabarakallah, beliau itu hafal Quran seperti hafal Al-Fatihah. Jadi kemana-mana itu ngaji terus. Jadi mulutnya gak pernah diam, ngaji terus, sambil nyetir mobil ngaji terus, ngaji. Beliau juga sama-sama ngaji di Syekh Utsaimin ya, rahimahullah ta'ala. Dan kalau Ramadan beliau dijadikan imam, karena beliau hafid dan bacaannya enak. Dan ternyata yang hafal bukan beliau,
Beliau itu punya saudara 5 yang hafal Quran. Jadi yang hafal Quran itu 5 orang. Masya Allah. Hafal Quran ya ikhwan, penting sekali. Apalagi hafal Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah Az-Zahrawan. Itu adalah ibaratnya 2 cahaya yang nanti hari kiamat datang memberikan naungan kepada orang-orang yang menghafalnya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Kitab Allah. Di samping kita baca, kita juga perlu mengamalkan isinya. Kita baca tafsir Ibnu Katsir itu bagus. Apalagi juga sudah ada terjemahannya. Di samping Ibnu Katsir juga ada lagi tafsir yang bagus, yaitu tafsir Aisarut Tafasir. Ini oleh beliau dijadikan sistematis sekali, sambil diambil faedah-faedah dari beberapa ayat. Tiap ayat faedahnya apa, kandungannya apa. Aisarut Tafasir ditulis oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi. Beliau sudah sepuh sekarang, sampai sekarang masih ngajar di Masjid Nabawi, sudah sepuh, naik kursi roda beliau. Dan di majelis beliau itu tiap-tiap selesai selalu ditutup dengan doa. Beliau angkat 2 tangan doa, Masya Allah. Sampai sekarang masih hidup, masih ngajar, walaupun berada di kursi roda. Dan itu ada terjemahannya. Ada terjemahannya, insya Allah sudah keluar jilid 1. Dan mungkin menyusul jilid-jilid berikutnya. Diterbitkan oleh Darussunnah Jakarta. Itu perlu dimiliki itu, Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi. Nikmat. Paling enak kita nih hidup di bawah naungan Al-Quran. Sudahlah, enggak ada nikmat senikmat itu. Syekhul Islam sendiri menyesal. Syekhul Islam itu ketika di penjara, yang mana beliau meninggal dunia juga berada di penjara. Ketika di penjara itu beliau banyak baca Quran. Beliau banyak baca Quran dan juga beliau banyak merenungkan Al-Quran, tadabbur, menghayati. Karena beliau paham ya orangnya, dihayati maknanya, dibawa kepada kehidupan sehari-hari. Karena supaya kita bisa merasakan nikmatnya Quran, kita baca, kita bawa kepada kehidupan sehari-hari Quran itu. Itu diantara supaya kita bisa merasakan Quran. Itu juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan, kaidah-kaidah dalam menafsirkan Quran. Syekhul Islam benar-benar kembali ke Quran di penjara. Dan Allah membukakan pintu-pintu tafsir Quran itu yang luar biasa di dalam penjara itu. Akhirnya beliau menyesal, kenapa selama ini saya tidak terjun kepada tafsir Quran? Kenapa saya banyak sibuk dalam ini, dalam itu dan macam-macam? Seandainya umur saya selama ini saya pergunakan untuk tafsir Quran, tentu akan lebih banyak manfaatnya. Syekhul Islam. Tapi akhirnya beliau enggak lama meninggal dunia di penjara. Sehingga beliau tidak punya tafsir Quran. Yang ada hanya tafsir beberapa ayat yang dikumpulkan menjadi beberapa jilid. Tafsir yang lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz enggak ada. Seandainya beliau menafsirkan Quran, waduh, tentu kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Demikian pula Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, itu orang yang oleh Allah dibukakan tafsir Quran. Kalau menafsirkan Quran luar biasa Ibnul Qayyim itu. Ibnul Qayyim. Namun beliau tidak sempat nulis Quran 30 juz. Beliau hanya nulis tafsir ayat-ayat tertentu yang mana ketika dikumpulkan menjadi beberapa jilid. Beliau menafsirkan 1 ayat saja jadi 3 jilid. Menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi 3 jilid tebal-tebal. Itu baru 1 ayat yang ditulis dalam kitabnya Madarijus Salikin. Itu tafsirnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan kata beliau Al-Fatihah itu lengkap untuk membantah siapapun bisa. Tidak ada satu ilmu pun melainkan Fatihah mengandung ilmu itu. Luar biasa. Al-Quran ya ikhwan. Jadi kalau kita hidup di bawah naungan Quran, kita akan merasakan lezat sekali. Kemudian juga ada buku yang perlu dimiliki, yaitu Kunci Tadabbur Al-Quran. Itu bagus untuk baca coba. Yang menulis ada Dr. Al-Lahim, namanya sama Abdul Karim ya kalau nggak salah. Pokoknya Al-Lahim terakhirnya. Itu diterbitkan oleh siapa penerbitnya? Kunci Tadabbur Al-Quran, Darun Naba ya. Darun Naba itu bagus sekali buku itu. Saya punya bahasa Arabnya. Beliau penulis kitab itu judul aslinya Mafatihu Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat.
kunci tadabbur Al-Quran dan sukses dalam kehidupan. Beliau penulis kitab itu semenjak kecil sudah hafal Quran. Bahkan ketika usia 10 tahun. Itu biasa ya. Di Timur Tengah sana usia 10 tahun hafal itu biasa. Kalau di kita di masjid-masjid itu kan Iqra ya, belajar ngaji Quran. Kalau di sana di masjid-masjid itu tahfidzul Quran. Bukan belajar ngaji Quran tapi menghafalkan Al-Quran. Dan memang negara memberikan motivasi luar biasa. Di sana banyak maktab-maktab untuk tahfidzul Quran. Dan orang yang hafal Quran mendapat fasilitas yang lebih daripada yang lainnya. Sehingga benar-benar dimotivasi. Termasuk ketika hafal 1 juz dapat berapa ratus real 1 juz. 2 juz sekian. Hafal Quran 30 juz dapat berapa ribu real. Kalau mau nikah dapat bantuan banyak. Iya. Karena nikah mahal ya. Tapi kalau hafal Quran dapat bantuan, diutamakan ya. Ini motivasi. Boleh itu. Yang penting kembali kepada niatnya masing-masing lillahi ta'ala. Beliau cerita di sana itu tentang hidupnya. Mula-mula hafal Quran, kemudian beliau jauh dari Quran. Beliau senang dengan kitab-kitab yang ditulis oleh orang barat. Bagaimana hidup sukses, bagaimana berjiwa besar. Itu beliau senang. Di antaranya kitabnya D.G. Scott, kemudian Dale Carnegie dan yang lain-lainnya. Dibaca semuanya, senang. Kan yang marak di pasaran buku-buku mereka kan. Sudah dibaca. Sampai akhirnya beliau senang dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, yang kemudian juga diringkas ya menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Kemudian akhirnya beliau suka dengan kitabnya Ibnul Qayyim, Madarijus Salikin. Memang kitab itu nikmat luar biasa. Apalagi juga ada mukhtasarnya, Mukhtasar Madarijus Salikin. Senang sekali. Dibaca kemana-mana dibawa oleh beliau. Bagaimana supaya hidup ini bahagia, supaya sukses, supaya tenang, supaya damai. Seperti itu. Sampai akhirnya beliau S1, S2, S3, beliau merenung. Saya dari dulu tuh hafal Quran. Kenapa saya kok meninggalkan Al-Quran? Saya mencari kesuksesan, kedamaian, ketenangan dari luar Quran. Padahal Quran adalah kitab sukses, kitab selamat, kitab damai, kitab tenang, kitab segala-galanya. Kenapa saya tinggalkan Quran? Akhirnya beliau bertekad bulat kembali lagi ke Al-Quran. Semua kitab tadi ditinggal, kembali ke Al-Quran. Dan ternyata beliau mendapatkan segala-galanya ada di Quran. Semua yang ada di kitab tadi itu ada di Quran, bahkan lebih lengkap di Quran. Kalau kita mau membaca dengan benar dan kita benar-benar hidup di bawah naungan Al-Quran. Lalu beliau tulis buku itu, Kunci Tadabbur Al-Quran. Beliau ceritakan sejarahnya itu. Masya Allah Al-Quran ya ikhwan. Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Bahkan Al-Quran itu juga merupakan obat penyakit jasmani dan rohani, lahir batin, obat. Saya punya seorang teman nawakal, pemabuk, narkoba dan yang lainnya. Macam-macam kenakalan. Antum tahu kalau dia sumpek yang dilakukan apa? Kalau dia sumpek ngaji Quran, sumpeknya hilang katanya. Subhanallah. Ini pasal orang nakal. Bagaimana kalau orang baik baca Quran? Tentu dia lebih patut untuk mendapatkan ketenangan lagi. Al-Quran. Jadi kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga penyakit jasmani dan rohani. Bagaimana supaya kita bisa tadabbur Al-Quran? Kan banyak orang tanya, saya sudah baca Quran tapi kok enggak ada pengaruhnya. Itu dibahas di kitab itu juga. Lah Anda baca Qurannya kapan? Saya baca Qurannya siang. Ya siang enggak bisa. Kalau siang itu pikiran kacau, suasana bising, ramai. Al-Quran itu erat kaitannya dengan waktu malam. Ketika orang tidur gelap, suasana tenang, tentram, ngaji Quran. Di sana Al-Quran akan terasa. Jadi kalau antum baca Quran ya, di sana kan banyak anjuran supaya kita sholat malam. Apa sholat malam itu? Ya baca Quran. Ya, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qawlan taqila. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, dan seterusnya. Jadi baca Quran waktu malam.
Malam dibaca. Apalagi waktu malam itu bangun jam 2, jam 3 nyetel kaset. Kasetnya siapa? Syekh Sude, Syekh Sure, Mujarrad Rasyid, rasakan. Waduh, seakan-akan antum berada di surga dunia. Nikmat. Apalagi tahu artinya. Kemudian juga Quran itu erat kaitannya dengan puasa. Makanya orang ketika Ramadan suruh baca Quran. Kenapa? Karena antara Quran dengan as-siyam, Al-Quran was-siyam, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Quran akan membekas kalau kita baca dalam keadaan perut kita tidak kenyang. Karena biasanya orang yang kenyang itu malas, ngantuk, punya santai, enggak mau serius. Tapi kalau orang tidak terlalu kenyang, puasa misalnya. Ada yang bilang, "Loh, saya sudah puasa Ramadan, cuman Quran kok enggak ada bekasnya." Saya ada puasa. Lah kalau buka gimana? Kalau buka kan balas dendam kan? Iya. Di jalan lihat ini, beli ini. Lihat itu, beli itu. Semuanya dibeli. Begitu buka, semuanya dimakan. Iya. Sehingga perutnya Masya Allah. Jadi ini istilahnya dikodok ya. Jadi sarapan, makan siang dikodok semuanya. Atau jamaah takhir. Kemudian setelah itu ketika sholat tarawih, Masya Allah ketika sujud, rasanya makanan mau tumpah semua. Lewat telinga, lewat hidung mau keluar semuanya. Itu sama saja. Berarti puasa nggak ada faedahnya. Kalau puasa buka balas dendam ya sama. Jadi bukan puasa. Puasa yang benar bagaimana Rasulullah ketika buka pasti kenyang, apa adanya. Itu baru kita akan bisa merasakan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jadi Quran erat kaitannya dengan waktu malam, erat kaitannya dengan perut yang tidak terlalu kenyang. Al-Quran ya ikhwan, nikmat. Cobalah kembali kepada Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita akan bisa merasakan nikmatnya Quran kalau kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Kalau kita hanya baca dan kita lawan, ya percuma, tidak membekas. Quran bilang riba itu haram, kita makan riba. Quran bilang ini haram, kita langgar, ya percuma, enggak ada faedahnya. Sekedar kita baca huruf-hurufnya saja. Kemudian selanjutnya, hadits yang berikutnya lagi, wa an Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun fa aqamna 'indahu 20 lailah. Dari Abu Sulaiman, namanya Malik bin Al-Huwairith, semoga Allah meridhoinya. Ataina Rasulullah ya, bukan Rasulullah, karena maf'ul itu. Kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami dalam keadaan pemuda-pemuda yang usia kami hampir sama. Kami tinggal pada beliau selama 20 malam. Jadi mereka tinggal di Rasulullah selama 20 malam. Untuk apa? Talibul ilmi, belajar ya ikhwan. Jadi para salafus saleh dulu itu melakukan rihlah, perjalanan untuk mencari ilmu. Bahkan kalau bisa kepada sumbernya langsung rihlah. Tinggal di sana selama 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, dan bahwasanya Rasulullah adalah seorang yang sangat pengasih, sangat penyayang dan sangat lembut. Masya Allah. Di tempatnya Rasulullah sana tempat namanya Ahlus Suffah. Di sana tempatnya orang-orang yang belajar yang enggak punya rumah tinggalnya di sana. Dan makanannya ya tergantung adanya makan atau tidak. Kalau ada orang memberi makanan ya mereka makan. Kalau nggak ada yang beri makan, ya mereka lapar. Sampai-sampai Abu Hurairah kadang pingsan, nggak ada yang dimakan demi menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, fadhanna anna qad istaqna ahlana fasa'alana amman tarakana min ahlina fa akhbarnahu. Lalu Rasulullah mengetahui bahwa kami telah rindu kepada keluarga kami. 20 hari ya. Kemudian Rasulullah tanya kepada kami tentang orang-orang keluarga yang kami tinggalkan. Lalu kami beritahu bahwa mereka punya anak istri yang sedang ditinggal. Lalu Rasulullah mengizinkan mereka untuk pulang. Jadi enggak ditahan ya, karena sudah rindu. Faqala irji'u ila ahlikum faaqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum wa sallu kadza wa sallu salata kadza fi hini kadza Wasallu kada fi hini kada fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum muttafaqun alaih.
Zadal Bukhari fi riwayatin lahu wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, ketika mereka disuruh pulang, Rasulullah memberikan tausiah. Pulanglah kamu kepada keluargamu, tinggallah di sana, ajarkan kepada mereka dan perintahkan kepada mereka. Jadi ketika mereka mau pulang, Rasulullah tausiah, hendaknya ilmumu kamu dakwahkan. Jangan disimpan saja, dakwahkan. Dan salatlah kamu salat ini pada waktu ini dan salat itu pada waktu itu. Rasulullah menerangkan waktu-waktunya salat. Subuh waktunya ini, zuhur waktunya dan semuanya. Apabila masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kamu azan. Dan hendaklah yang paling besar di antara kamu menjadi imam. Di sini Rasulullah mengatakan mereka yang menjadi imam siapa? Yang paling besar. Di dalam riwayat yang lainnya yang lalu telah kita bahas, yang menjadi imam siapa? Ya ummul qauma aqrahum li kitabillah. Yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Lah, ini dua riwayat enggak ada pertentangan. Ini dua riwayat yang tampaknya bertentangan tapi bisa dikumpulkan. Dikumpulkannya karena mereka ini sama-sama belajarnya, jadi ilmunya mereka sama, hafalannya sama. Kalau hafalan Qur'annya sama dan yang lain-lainnya sama, maka yang dipilih adalah yang paling tua. Yang paling tua. Muttafaqun alaih, dalam riwayat Bukhari Rasulullah mengatakan hendaklah kamu salat sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi ketika tulabul ilmi mau pulang, wasiatnya guru kepada mereka adalah hendaklah ilmumu kamu amalkan dan kamu dakwahkan. Dakwah ya ikhwan, kewajiban kita semuanya. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, di antara kandungan hadis ini, asy-syababu aqwa ala hamlil ilmi war rihlati ilaihi. Pemuda lebih kuat dalam mengemban ilmu. Pemuda lebih kuat dalam mengemban ilmu dan melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Pemuda. Antum kalau lihat dalam sejarah, pemuda ini memegang peranan besar dalam sejarah. Pemuda. Karena biasanya kalau orang sudah tua itu semangat kurang. Kalau anak muda itu masih semangat luar biasa. Sehingga perlu digabungkan antara anak muda dengan orang tua. Anak muda saja terlalu semangat akhirnya sembrono, ya, nekat, bondo nekat. Orang tua saja enggak ada gregetnya ya, santai-santai aja. Jadi dua-duanya. Jadi orang anak muda yang semangat, orang tua yang mengarahkan. Karena di dalam sejarah kalau kita lihat Nabi Musa, yang iman kepada Nabi Musa siapa? Orang tua apa anak muda? Allah mengatakan di Quran, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna." Yang iman kepada Nabi Musa adalah para pemuda, anak-anak. Ya sudah tua, sudah sulit dirubah. Yang penting yang muda-muda. Kemudian juga Ashabul Kahfi. Tua atau muda mereka itu? Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah fityatun. Apa fityah itu? Pemuda. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan patung-patung Raja Namrud, tua atau muda? Allah mengatakan di dalam Qur'annya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Pemuda. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika membela Rasulullah di Mekah, di Madinah, tua atau muda beliau? Masih muda, pemuda. Demikian pula Usamah bin Zaid ketika menjadi panglima perang. Berapa umurnya? Belasan tahun. Jadi pemuda ya. Pemuda ini perlu. Hanya anak muda itu juga perlu nasihat dan masukan dari orang tua untuk diarahkan supaya enggak terlalu sembrono. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di antara kandungan hadis ini pula, iya, idza 'adal muta'allimu ila qaumin hum aqallu minhu 'ilman wajaba 'alaihi ta'limuhum. Jadi penuntut ilmu apabila telah pulang ke daerahnya wajib mengajarkan ilmunya. Wajib ya. Wajib ya ikhwan. Dakwah itu wajib. Kita punya 4 kewajiban. Yang pertama adalah al-ilmu, cari ilmu. Yang kedua wal amalu bihi, mengamalkan ilmu. Yang ketiga wad da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu. Yang keempat was-sabru 'alal adzafi, sabar atas ketiga-tiganya. Sabar ketika cari ilmu,
Sabar ketika mengamalkan ilmu dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, lis salawatil mafruḍah awqatun la yahsul ma'rifatuha illa fit ta'lim. Salat 5 waktu telah ditentukan waktunya, dan kita tidak akan mengetahuinya kecuali dengan mempelajarinya. Waktu-waktu salat 5 waktu. Sekarang bukan waktunya kita belajar masalah itu. Jadi kalau orang sengaja sholat di luar waktu itu, sholatnya tidak sah, percuma dia sholat. Lebih baik langsung aja taubat kepada Allah, karena sholat tidak diterima. Orang sengaja bangun setelah matahari terbit, sengaja, lalu sholat subuh setelah matahari terbit dengan sengaja, maka sholatnya tidak diterima, percuma anda sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah telah menentukan waktunya. Kalau orang sholat dengan sengaja di luar waktu itu, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, tertolak amalnya. Kecuali kalau ketiduran dan tidak sengaja. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula, yajibu 'alal musalli imtithal sifati salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib orang yang salat meniru sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat salat Nabi. Dan sekarang kita walaupun enggak lihat beliau, tapi banyak riwayatnya. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini yang terakhir adalah tentang kasih sayang dan kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pengikut-pengikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita ketemu hari Ahad depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.